jadi PSK 5C kelompok C4 dengan nilai 10-20 sama 9. Saya akan melakukan evaluasi NGT untuk memenuhi tugas dari Bu Armenia. NGT sendiri yaitu macam-macamnya ada 3, yaitu NGT silikon, plastik, dan karet. Lalu untuk ukurannya itu disesuaikan apakah pasiennya itu dewasa, anak-anak maupun bayi. Jika pasiennya bayi biasanya dikasih selang NGT dengan nomor 5-7. Lalu untuk anak-anak biasanya nomor 8-16, dan untuk dewasa biasanya nomor 4-20. Lalu di tahap pengkajian yang perlu kita perhatikan yaitu order atau instruksi dari dokter mengenai tipe selang dan penggunaan selangnya itu untuk apa, lalu apakah adiknya itu pernah menggunakan selang NGT, jika pernah ukurannya itu berapa, lalu riwayat nasal maupun sinusnya pasien itu apa, lalu apakah ada keluhan mual, muntah maupun distensi abdomen. Lalu kita ke alat dan bahan alat yang perlu kita siapkan yaitu ada selang NGT ukuran bayi maupun anak, lalu ada handscoon, lalu ada perlak maupun handuk bersih, lalu ada bengkok, lalu ada jelly atau lubrika, lalu ada speed ukuran 50-100 cc, lalu ada stetoskop, tang spatel, plester, penlik, gunting, klem maupun baskom yang berisi air. Lalu setelah itu kita ke tahap orientasi, yaitu meminta izin kepada orang tua maupun wali dari pasien. Assalamualaikum Pak Bu, saya Patustika yang bertugas pada pagi hari ini. Namanya siapa ya Pak Bu adiknya? Oh ya, Diana ya, coba saya cek di kelawasin. Oh ya, benar Diana. Jadi begini Pak Bu, karena kemarin kan Diana sudah melakukan operasi ya di area tenggorokan, jadi nanti Diana nanti makannya tidak bisa atau belum bisa seperti sedia kala, jadi nanti masih ada jadi nanti bisa dibantu dengan NGT Pak Bu. Jadi nanti saya akan melakukan masakan NGT agar nanti Diana bisa makan dan minum obat begitu Pak Bu, karena kan Diana belum bisa makan maupun minum obat secara normal begitu. Apa yang tanyakan Pak Bu? Oh ya, untuk prosedur atau tindakan yang saya lakukan yaitu saya akan memasukkan selang NGT nomor 8-16 melalui hidung Diana, nanti bermuara ke lambung Pak Bu. Ya, durasinya kira-kira saya melakukan pemasangannya yaitu 10-15 menit Bu. Insya Allah nanti nggak sakit Bu, kalau Diananya rileks, tenang, nggak memberontak, insya Allah nanti nggak sakit. Tapi nanti kalau Diana berontak agak lumayan lama, dan nanti mungkin adiknya akan sedikit rewel begitu Bu. Apakah ada yang tanyakan lagi Bu? Oh, jika tidak nanti Ibu bisa di sini jika ingin menenangkan Diananya ketika pemasangan kita atau di luar Bu. Jika Ibu di sini, oh ya Ibu ingin menenangkan saja, nanti bisa di sini, dan pinnya sudah saya tutup ya Bu. Ya. Setelah itu setelah mendapatkan izin, siapkan alat-alatnya, yaitu kita yang pertama yaitu kita perlu menggunting plester menjadi 3 bagian, yaitu untuk fiksasi, lalu untuk mengukur dari selangnya sendiri, dan untuk menandai. Lalu setelah itu bawa peralatan di sebelah kanan sisi pasien. Perawat yang melakukan NGT juga berada di sisi kanan pasien. Lalu setelah itu kita cek bagian hidung pasien. Ya dia maaf ya, Mbak cek dulu bagian hidung adiknya. Ya dicek. Lalu kita suruh adiknya rileks dan menarik nafas dan menghembuskan, lalu kita tutup bagian hidung sebelahnya untuk mengecek bagian kiri atau kanan dari hidung yang akan nanti dimasukkan NGT. Ya Dek, bisa tarik nafas ya, hembuskan ya Mbak, tutup lubang hidung sebelah kanan ya, lalu sebelah kiri ya. Kita nanti memasang NGT-nya di lubang hidung sebelah kanan aja ya Bu D, karena tadi lancar di lubang hidung sebelah kanan daripada lubang hidung sebelah kiri ya. Terus setelah itu kita memasangkan perlak ke tubuh pasien atau handuk bersih, lalu juga taruh bengkok di sisi pasien. Jauhkan bengkok dari alat-alat atau bak instrumen yang steril.
Lalu setelah itu kita suruh adiknya untuk hiperekstensi atau untuk dangak. Setelah itu kita menggunakan handspoon. Lalu setelah itu kita ambil selang NGT dari pak instrumen, lalu kita ukur secara tradisional di pasien. Kita mulai dari ujung hidung, jangan sampai selang NGT ini yang steril, jangan sampai menyentuh tubuh pasien maupun perlak atau handuk, kan nanti akan membuat selang ini tidak steril lagi. Jadi usahakan untuk tidak menyentuh pada tubuh bayi. Kita ukur dari ujung hidung ke bawah telinga gini, lalu di bawah telinga ke tengah-tengah sini ke Proxeus X. Lalu sudah segini, ini kita sebenarnya tidak perlu untuk memasang tanda atau masang plester, tapi nanti kita bisa masang plester juga, tapi nanti dikasih jarak, jangan segini. Lalu setelah itu kita bisa mengoleskan gel kira-kira 10-20 cm. Kita mengoleskan gel, tadi gelnya sudah saya kasih di kasa, lalu kita bisa mengoleskan gelnya 10-20 cm. Lalu setelah itu posisikan pasien, ini kita tandai terus tadinya segini, pastikan pasien untuk ekstensi. Jadi nanti Mbak melakukan masuk selang NGT-nya ke hidung adiknya. Nanti jika adiknya merasa sakit atau Mbaknya perlu untuk lebih pelan-pelan, adiknya nanti pukul punggung tangan Mbak aja ya, nanti jangan berontak maupun jangan teriak, nanti akan lebih sakit ya Dek ya, bisa dimengerti ya. Ya, kita masukkan selang NGT di lubang hidung sebelah kanan pasien. Relax ya Dek, cara perlahan ya. Jika sudah masuk sampai epiglottis, suruh pasien untuk menelan dan untuk membungkuk agar membantu selangnya ini masuk ke bagian lambungnya ya Dek. Udah periksa menggunakan tong spetel ya, maaf Dek, bisa untuk dibuka sedikit ya, idahnya Dek dikeluarkan ya. Ini udah sampai epiglottis. Adiknya bisa untuk menunduk dan secara perlahan untuk menelan Dek ya, agar bisa dibantu memasukkan selangnya ya. Bagus. Setelah itu jika sudah sampai penlit, kita bisa cek. Tapi jika ternyata masih di mulut, tarik kembali dan pasang lagi. Dan jika terdapat kesulitan dalam memasang selang, ketika dipasang gampang lalu tiba-tiba selangnya susah untuk masuk, bisa ditarik sedikit lalu dimasukkan lagi gitu. Lalu setelah itu sampai sini kita memasukkan angin ke supit sekitar 5-10 cc. Ini karena sudah masuk semua selangnya, jadi tangan kita sudah boleh memegang bahan-bahan yang tidak atau alat-alat yang tidak steril. Supit dimasukkan 10-5 cc. Lalu dibuka. Ketika kita buka selang NGT, kita pastikan untuk mengklem agar tidak banyak
tidak banyak udara yang masukkan 10. Lalu kita dengarkan menggunakan stetoskop di bagian lambung pasien apakah ada suara udara atau tidak. Jika ada suara udara, ya kita dengarkan apakah ada suara udara atau tidak. Lalu jika ada suara udara berarti NGT dari pasien benar masuk ke lambung pasien. Lalu setelah itu kita fiksasi. Lalu kita tarik kembali udara yang masuk tadi. Tarik. Biasanya pada tarikan pertama untuk menarik udara itu biasanya yang keluar udara, tapi ketika nanti ditarik lagi biasanya yang keluar itu seperti cairan-cairan di lambung, seperti nasi-nasi yang belum terkelola sempurna ataupun cairan kuning di lambung. Tarik lalu kita buang di bengkok. Lalu setelah itu kita klem dan kita pasang lagi. Lalu setelah itu sudah selesai pemasangan NGT-nya, kita bisa evaluasi ke pasien. Ya, gimana Dik setelah Mbak pasang NGT tadi? Oh ya lumayan sakit ya, tapi nggak apa Dek, nanti adik tidak merasakan pahit lagi jika minum obat, karena nanti kan minum obatnya lewat selang, jadi nanti adik disuntikan obatnya di selang gitu, jadi nanti adik nggak sakit lagi dikasih suntikan di tangan maupun dikasih obat yang gede-gede itu nanti, karena obat adik lewat selangnya. Nanti juga adik makannya juga lewat selang. Nanti setelah adik benar-benar pulih, insya Allah nanti adik bisa makan secara normal lagi, begitu deh. Gitu Pak Bu, nanti akan ada perawat setelah saya yang akan menjelaskan tentang cara memasukkan makanan ke selang NGT-nya gitu Pak Bu. Apakah yang tanyakan Pak Bu? Tidak. Jika tidak, saya permisi dulu ya Pak Bu, nanti saya kesini lagi 2 jam lagi untuk mengecek selang NGT adiknya bagaimana, begitu ya Pak Bu. Apa yang ditanyakan? Jika tidak, saya cukupi pertemuan kita pada pagi ini membaca alhamdulillah ya Pak Bu. Ya alhamdulillah alaman ya, sudah benar tadi, adiknya sudah bisa, tidak rewel, sudah bagus ya Pak Bu. Lalu bersihkan alat-alat, cuci tangan, dan dokumentasikan. Yaitu yang perlu didokumentasikan adalah tanggal dan waktu, lalu ada warna dan jumlah drainase, ukuran dan tipe selang, dan toleransi klien terhadap prosedur begitu. Terima kasih.